Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco X3 Pro. Namun sebelumnya mohon maaf apabila untuk pembahasan kali ini agak telat, karena di beberapa hari sebelumnya ada pekerjaan yang harus segera dibereskan, jadi saya gak sempat buat video. Dan sebelum lanjut ke pembahasan custom ROM-nya, di sini saya akan lanjut dulu ke cara pemasangan custom ROM-nya. Karena di antara kalian ternyata masih banyak yang belum tahu cara untuk memasang custom ROM-nya, dan bagi kalian yang sudah tahu, kalian bisa langsung skip saja. Ya, karena di antara kalian masih banyak yang belum tahu cara untuk memasang custom ROM di Poco X3 Pro, di sini saya akan coba beritahu kepada kalian cara memasangnya. Dan di sini saya masih menggunakan ROM base MIUI, yaitu MIUI SR yang berbasis Android 12, dan saya akan pindah ke ROM AOSP berbasis Android 13. Jadi di sini saya langsung saja masuk ke menu recovery. Dan di sini saya sudah terbiasa menggunakan magis untuk masuk ke menu recovery. Jadi selama masih ada magis, saya jarang menggunakan tombol untuk masuk ke mode recovery. Oke, di sini tunggu saja dulu karena di sini agak sedikit lama. Untuk recovery di sini saya menggunakan recovery dari Orange Box yang terbaru. Oke, di sini sudah masuk ke menu recovery, dan untuk memori internal di sini tidak terenkripsi dan saya tidak akan melakukan format data. Jadi untuk yang dihapus di sini adalah dalpic arcache, metadata, data, dan cache. Dan untuk bagian ini kita langsung saja swipe untuk menghapusnya. Oke, jika sudah selesai kita langsung kembali dan kita install dulu firmware yang akan kita install, karena di sini kita akan menginstal ROM AOSP, jadi kita butuh firmware terlebih dahulu. Untuk FW yang saya akan install di sini adalah versi 13.0.5, dan untuk FW-nya kita langsung saja install, maka tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah selesai kita langsung saja install custom ROM-nya dan cari letak file custom ROM yang sudah kalian download. Di sini karena saya mendownloadnya menggunakan UC Browser, jadi untuk letak custom ROM-nya itu berada di folder UC Browser. Langsung saja kita install untuk custom ROM-nya ini dan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jadi biasanya untuk pemasangan custom ROM ini memakan waktu yang cukup lama, jadi di sini akan saya percepat saja agar durasi videonya itu tidak terlalu lama. Oke, untuk custom ROM-nya di sini sudah selesai terpasang. Kemudian apabila FW dan ROM-nya itu sudah berhasil dipasang, langkah selanjutnya kita install dulu magis. Di sini saya menggunakan magis versi 24.2. Dan untuk magis ini kita langsung saja install dan tunggu proses penginstalan magis ini sampai selesai. Ya, dan untuk penginstalan magis ini agak sedikit lama. Ya, di sini sudah selesai dan kita install lagi selanjutnya sistem RW. Nah, untuk penginstalan sistem RW atau setelah menginstal sistem RW ini kita langsung saja reboot ke recovery. Jangan langsung reboot ke sistem karena kita akan menginstal DFE dulu. Jadi di sini saya akan reboot dulu ke recovery. Dan untuk caranya juga bisa kalian pahami dengan deskripsi yang ada di video ini. Oke, di sini sudah masuk lagi ke bagian recovery, dan untuk langkah yang terakhir kita di sini akan install DFE. Jadi untuk DFE di sini saya menggunakan yang Kionata DFE ini. Langsung saja kita install untuk DFE-nya dan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah selesai di sini langsung saja reboot ke bagian sistem. Dan untuk langkahnya sudah selesai. Untuk logo bot di sini masih menggunakan MIUI SR dan tidak menggunakan Poco lagi. Karena untuk animasi bot yang sebelumnya itu masih menempel. Jadi kalau mau kembali ke logo Poco lagi, kita tinggal install lagi MIUI EU. Biasanya itu sudah bisa mengembalikan animasi bot ke semula.
Ya, jadi seperti itu untuk cara penginstalan custom ROM dari MIUI ke custom ROM base AOSP. Untuk caranya sih sebenarnya sama aja, cuma kalau ada yang salah pasti itu suka bermasalah, entah itu bootloop ataupun terjadi masalah yang lainnya. Ya, di sini untuk HP sudah bisa normal atau tidak bootloop karena sudah bisa masuk ke bagian menu utama. Jadi untuk cara pemasangan custom ROM-nya seperti itu saja, dan kita akan langsung saja lanjut ke pembahasan custom ROM ini. Oke, seperti biasa di sini saya akan langsung lihat dulu ke bagian tentang ponselnya. Untuk versi Android di sini sudah pasti berada di Android 13 dengan kernel bawaannya itu menggunakan Arrow, tapi di sini sudah saya ganti pakai kernel NGK versi 3.1. Untuk korpus yang saya pakai ini kayaknya project pertama Android 13 korpus OS di Poco X3 Pro. Soalnya pas saya cek ini adalah ROM terbaru yang saya download. Dan di bawahnya ini ada korpus yang Android 12L di tanggal saya ketika mendownload custom ROM ini. Kemudian dari beberapa fitur customisasi yang ada pada ROM ini, dan beberapa diantaranya masih belum bisa digunakan karena ada sebagian fitur yang hilang atau mengalami bug. Contoh yang pertama pada bagian tema yang apabila kita klik di sini untuk di bagian dalamnya ini ternyata tidak ada isinya. Terus di bagian baterai juga masih mengalami hal yang sama, untuk bagian dalamnya apabila kita klik tidak ada isinya. Lalu untuk bagian notification juga mengalami hal yang sama. Kemudian pada button dan navigation bar juga mengalami hal yang sama, dan juga yang terakhir pada bagian miscellaneous yang masih juga mengalami hal yang sama, di dalamnya ini tidak ada isinya. Untuk beberapa bug ini menurut saya cukup mengganggu ke bagian customisasi atau beberapa hal kecil yang cukup berpengaruh. Seperti mau mengaktifkan traffic indikator jaringan di sini jadi gak bisa. Serta mau merubah warna monet dan membuat icon bertema juga di sini tidak bisa. Terus untuk bug yang lainnya juga di ROM ini masih ada. Di sini apabila menggunakan light mode maka untuk tampilan pada control panel di sini masih akan berwarna hitam. Terus untuk bug lainnya gak bisa charger HP sambil dimatikan, karena kalau ngecas sambil dimatikan pada bagian layarnya ini akan blank hitam tapi layarnya ini menyala. Beralih pada bagian kamera, di ROM ini sudah menggunakan kamera Go untuk bawaan secara defaultnya. Lalu jika dilihat dari hasil wildlife stress test, angka stability yang dihasilkan cukup baik karena berada di 98,9%. Tapi jika dilihat dari grafik FPS-nya di sini kurang bagus. Namun untuk temperatur di sini bisa terbilang dingin karena berada di bawah 40 derajat Celcius. Kemudian untuk hasil dari CPU throttling hasilnya seperti ini. Grafiknya biasa aja. Tapi jika dilihat dari max angkanya di sini adalah hasil terbesar yang saya dapatkan di Poco X3 Pro karena angkanya ini bisa mencapai 200.000 lebih. Tapi untuk skor AnTuTu hasilnya di sini gak bisa begitu tinggi karena untuk hasilnya belum bisa menembus angka lebih dari 600.000. Lalu untuk performa gamenya di ROM ini menurut pendapat saya pribadi sudah bisa dibilang lancar. Soalnya saat saya tes pada game Apex Legends di settingan grafik normal dan FPS Ultra, gamenya bisa berjalan mulus serta jarang terjadinya frame drop. Kemudian pada game Mobile Legends juga di sini sudah pasti gak akan ada masalah di settingan grafik rata kanan. Tapi saya lebih suka menggunakan grafik sedang dengan frame rate ultra atau grafik tinggi dengan frame rate ultra. Karena untuk gameplay atau pergerakannya itu bisa lebih halus lagi, terutama pada pergerakan hero dan juga saat menggunakan skill yang menjadikan itu pergerakannya jadi lebih mulus. Dan yang terakhir pada game PUBG Mobile juga di sini untuk gameplaynya sudah bisa berjalan mulus di settingan smooth extreme. Dan selama saya main PUBG dengan ROM ini tidak menemukan frame drop. Kemudian untuk ketiga game yang saya mainkan bisa lebih lancar itu setelah saya coba ganti kernel. Soalnya saat masih menggunakan kernel dari Arrow untuk performa gamenya kurang bagus. Bahkan untuk main Mobile Legends aja suka ada stuttering parah pas awalan game. Lanjut pada penggunaan daya baterai di ROM ini saya gunakan dengan pemakaian biasa aja. Aplikasi yang berjalan juga sedikit dan baterainya bisa bertahan selama sekitar 7 jam dengan pemakaian aplikasi terlama yaitu Mobile Legends. Ya, jadi itu tadi beberapa pembahasan tentang custom ROM korpus ini.
Untuk ROM ini menurut saya sudah sangat bagus, dari tingkat stability bagus, pengelolaan suhu juga bagus, gak terlalu panas. Tapi sayang masih banyak bug yang masih harus diperbaiki dari ROM ini. Tadinya ROM ini mau saya rekomendasikan untuk sekarang kalian pakai. Tapi karena ada beberapa bug, jadinya untuk saat ini saya tidak merekomendasikan custom ROM ini. Mungkin kedepannya saya akan memantau perkembangan ROM Corpus Android 13 di Poco X3 Pro ini. Karena ini ROM menurut saya sangat bagus, jadi perkembangannya itu harus dipantau. Oke, jadi untuk pembahasan custom ROM kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.